Politisi yang syarat pengalaman, pernah menjadi wakil rakyat selama 2 periode, tahun 2004-2009 dan 2009-2013, dan Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode sejak 23 Agustus 2013. Ganjar dinilai sangat memahami dan tahu persis bagaimana cara menghadapi para tukang nyinyir yang kerap menyerang dirinya, tanpa harus membalasnya dengan narasi-narasi buruk dan jahat. Ia terkesan lebih tenang dan tidak terlalu reaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah resmi diusung dan ditetapkan sebagai calon presiden 2024-2029 melalui rapat ke-140 DPP PDIP yang diperluas 3 pilar dengan agenda konsolidasi internal dan silaturahmi Idul Fitri 1444 Hijriah di Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat pada tanggal 21 April 2023 yang lalu. Penetapan Ganjar sebagai capres di Pilpres 2024 bisa jadi membuat para pendukung dan simpatisan Anies Baswedan yang terlebih dahulu resmi diusung Koalisi Perubahan, Nasdem, Demokrat, dan PKS panik dan kurang percaya diri. Pasalnya secara head to head, elektabilitas, prestasi, dan pengalaman, Ganjar dinilai jauh melebihi Anies yang bukan kader parpol, belum pernah menjadi wakil rakyat, dan pernah dipecat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah bekerja selama 2 tahun, mulai 27 Oktober 2014 hingga 27 Juli 2016 dalam Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi. Satu-satunya rekam jejak dan pengalaman Anies dalam bidang pemerintahan yang kerap dianggap sebagai prestasi membanggakan adalah ketika ia menjadi Gubernur DKI yang memenangkan kontestasi Pilkada DKI 2017 melalui proses demokrasi yang dinilai syarat dengan muatan politik identitas. Mungkin lantaran perbandingan elektabilitas, prestasi, dan pengalaman yang timpang itulah yang membuat para pendukung dan simpatisan Anies Baswedan berupaya mencari celah untuk menyerang Ganjar. Salah satunya adalah mengungkit isu lama terkait soal film Parnok yang dianggap sering dilakukan Ganjar. Lantas bagaimanakah reaksi Ganjar terkait serangan politik yang gencar dan masif ditujukan kepada dirinya? Terkait isu film Parnok yang begitu dahsyat diarahkan kepada Ganjar, mari kita simak rekaman berita bertajuk "Soal Film Porno Ini Kata Ganjar Pranowo" yang dipublikasikan tv1news.com 24 April 2023 berikut ini. Kalau saya menonton film porno salahnya di mana? Saya dewasa, punya istri, yang nggak boleh itu saya kirim-kirim itu karena yang mengirim itu kena UU ITE dengan tuduhan menyebarkan. Ucap Ganjar Pranowo dikutip dari YouTube Deddy Corbuzier. Ketika ditanya alasannya, ia tak menampik jika menonton film porno diperlukan untuk orang dewasa. Kadang-kadang sebagai orang dewasa kan perlu, saya sehat kok, kecuali saya tidak sehat, ucap Ganjar Pranowo. Kini PDI Perjuangan menetapkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024-2029 pada rapat DPP Partai ke-140 diperluas 3 pilar dengan agenda konsolidasi internal dan silaturahmi Idul Fitri 1444 Hijriah di Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat. Menetapkan saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kata Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kanal YouTube PDI Perjuangan. Penetapan Ganjar sebagai calon presiden oleh PDIP diyakini akan mempengaruhi perpolitikan Indonesia. Sebagai informasi, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dibuka mulai 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau Undang-Undang Pemilu,
pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. Ya. Sebagai politisi yang syarat pengalaman, pernah menjadi wakil rakyat selama 2 periode, tahun 2004-2009 dan 2009-2013, dan gubernur Jawa Tengah selama 2 periode sejak 23 Agustus 2013. Ganjar dinilai sangat memahami dan tahu persis bagaimana cara menghadapi para tukang nyinyir yang kerap menyerang dirinya, tanpa harus membalasnya dengan narasi-narasi buruk dan jahat. Ia terkesan lebih tenang dan tidak terlalu reaktif apalagi agresif. Terkait dengan serangan isu film Pardok misalnya, ia pun tidak jaim, apalagi bersilat lidah dan mempelintir kata-kata demi menjaga citra dirinya agar terkesan sebagai sosok yang suci dan alim. Demikian juga ketika Ganjar dihantam keras soal gagalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 akibat sikap politiknya yang tegas menolak timnas U20 Israel beberapa waktu yang lalu. Bukan hanya para pembencinya, tapi para pendukungnya dikabarkan juga beralih haluan menjadi pendukung bakal capres lainnya. Namun toh melalui cara dan pendekatan khas ala dirinya, Ganjar bisa menghadapi semua ujian yang menghadang dirinya dengan sangat humanis. Ia rangkul pemain timnas yang kecewa berat karena dianggap telah mengubur impiannya untuk bisa berlaga di event sepak bola dunia. Ganjar dinilai juga bukan sosok yang suka bermain retorika lewat kata-kata yang tidak membumi, apalagi suka mengganti-ganti istilah dengan majas eufemisme hanya untuk menutupi borok dan handicap dirinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi pada konten saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.